Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lagi-lagi aparat kepolisian terlibat pertikaian dengan TNI. Yang termuktahir bentrok terjadi antara Brimob dengan Kopassus di Timika, Papua dipicu persoalan sepele, yaitu rokok. Mengapa konflik ini kerap terjadi di tengah institusi membangun kepercayaan publik? Kita akan membahasnya dengan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pungki Indrati. Selamat malam, Ibu Pungki. Selamat malam, Mbak Sylvia. Bu Pungki, kalau dari penuturan kepolisian kan ini dipicu masalah sepele ya, hanya soal harga rokok. Tapi menurut penelusuran atau informasi yang diperoleh Kompolnas sebetulnya seperti apa penyebabnya? Iya, betul. Ini memang dari apa yang kami dapatkan terkait juga dengan rokok gitu ya. Nah, jadi kalau kami melihat ini sangat disayangkan sekali terjadinya kejadian seperti ini. Terus kemudian juga sangat memalukan ya. Kami melihat ini kan seharusnya mereka bekerja sama, berkoordinasi dengan baik gitu ya. Nah, kami melihat ini karena pangkatnya masih muda-muda, masih rendah gitu ya. Jadi Bintara, Tamtama seperti itu, sehingga kami melihat memang bisa jadi emosional tinggi gitu ya, jadi emosinya masih belum terkendali. Nah, oleh karena itu memang perlu arahan dari pimpinan, dari atasan agar masing-masing bisa menjaga diri sendiri dan bisa baik berkoordinasi dengan institusi lain. Nah, kami juga melihat ini bagian dari l'esprit de corps yang keliru, Mbak. Jadi jiwa korsa yang keliru. Nah, ini dengan anak-anak muda ini perlu ditertibkan, jangan sampai mereka melakukan tindakan yang aneh-aneh. Padahal kan pimpinan dari Panglima TNI dan Polri sudah menunjukkan soliditas yang baik gitu. Jadi itu mesti harus dicontoh, diteladani oleh mereka. Betul, Bu Pungki, kan seharusnya sudah ada contoh yang sangat baik ya dari Panglima dan juga Kapolri. Tapi kenapa sih ini tidak turun sampai ke grassroots, tidak turun sampai ke anak buah yang paling bawah sekalipun? Kenapa? Apakah ada komunikasi, ada problem komunikasi yang kurang di sini? Saya juga melihat kaitannya dengan emosi ya, masih muda-muda gitu ya, di lapangan biasanya gampang atau rentan bersinggungan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang mesti harus ada sikap yang tegas dari pimpinan. Apa yang dilakukan oleh pimpinan baik TNI maupun Polri dalam mengatasi hal ini sudah bagus. Artinya segera cepat menindaklanjuti dan menyelesaikan agar tidak berkelanjutan gitu kasusnya seperti itu. Nah, meskipun sudah damai. Ya, meskipun sudah damai, tetapi perlu diproses di masing-masing institusi. Jadi, misalnya dengan proses disiplin, ada hukuman supaya ada efek jera. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan tinggi ya, Panglima TNI dan Kapolri, itu jangan sampai di bawah itu tidak menuruti. Kalau sampai mereka tidak menuruti, berarti insubordinasi dan itu yang harus dihukum seperti itu. Baik, memang ketegasan diperlukan. Tapi selain ketegasan memang Bu Pungki, apakah memang perlu dibangun pola komunikasi yang lebih akrab, harus dibuatkan acara-acara bersama, atau seperti apa sih pendekatan terbaik agar soliditas antara TNI Polri di satuan terkecil sekalipun itu terjaga dengan baik? Kalau soal komunikasi terus kemudian dibuat acara bersama itu sudah banyak dan sudah sering ya dilakukan. Memang dalam konteks-konteks tertentu kita melihat kalau misalnya sama-sama muda terus kemudian kita melihat juga pasukannya pasukan elit. Ini kan dua-duanya pasukan elit ya. Jadi ada rasa jiwa korps yang keliru, yang kebablasan begitu. Saya melihat seperti itu. Jadi memang perlu kebijakan dari pimpinan untuk terus mengawal anak buahnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kemudian Ibu Pungki, mungkin mereka ini tidak menyadari ya dampak dari bentrokan antara dua aparat penegak hukum ini seperti apa di mata masyarakat. Padahal kan mungkin ketika masyarakat, ketika ada upaya yang sedang dibangun oleh pimpinan untuk meningkatkan kepercayaan publik, tapi malah anggotanya sendiri yang merusaknya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Ibu Pungki, dampaknya di mata masyarakat apabila ada bentrokan antara aparat seperti ini, apa sih?
Betul, masyarakat juga pasti akan cemas ya, karena ini kan dua aparat bersenjata gitu ya. Ketika mereka menggunakan senjata untuk hal-hal yang tidak semestinya itu kan dikhawatirkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas mereka adalah pengamanan objek vital. Jadi jangan sampai misalnya diganggu oleh kelompok-kelompok KKB. Nah, ketika seharusnya melakukan tugasnya dengan baik, menangkap para pelaku pengganggu Ya. stabilitas ya KKB itu, tapi kemudian anggota malah bentrok sendiri, ini kan ya sangat menyedihkan gitu ya Betul. dan memalukan seperti itu. Apalagi ini di Jangan daerah yang sebetulnya fokus kita sedang ke situ ya, di daerah Papua yang ya. betul-betul ingin ditunjukkan bahwa kita bisa melakukan pendekatan yang lebih manusiawi kepada masyarakatnya. Tapi dengan adanya peristiwa ini, menurut Ibu Pungki, dampaknya seperti apa dan bagaimana supaya dampak ini tidak berlarut-larut? Ya, mereka mesti harus dihukum gitu ya, yang melakukan tindak pelanggaran tadi itu harus dihukum. Terus kemudian kedua, pimpinan dari kedua institusi itu perlu terus-menerus memberikan contoh kepada anggota yang di bawah untuk melaksanakan sinergisitas, kemudian koordinasi yang baik di lapangan, komunikasi, dan kemudian atasan dari masing-masing anggota yang bertugas di lapangan ini juga mesti harus mengontrol anak buah, jangan sampai ini dilepas begitu. Oke, terima kasih Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News hari ini.